Oke, cek cek 1 2 3 masuk. Sip ya. Selamat datang di video keberapa ini? Ke-13 kali ya. Ke-13 mungkin. Dari series kita Large Language Model Development. Oke, sekarang kita membahas tentang ROPE atau Rotary Positional Embedding. Dan yang versi paling baru itu adalah Long ROPE. Nah, kenapa saya bahas ini gitu ya? Padahal kan sebelumnya kita rencananya untuk membahas paper yang lain ya, ada itu paper satu tuh, cuman kita loncat lagi kita bahas ini karena saya pikir sih kayaknya uh, ROPE ini jauh lebih berbobot ya dibanding paper yang itu gitu. Jadi udahlah, bahas yang ini aja, paper yang itu bisa kita bahas kapan-kapan lah. Nah lanjut ya. Jadi ROPE ini adalah sesuatu yang mengenable atau mengunlock kemampuan LLM. Jadi LLM itu bisa memproses input token yang sangat besar, gitu, sangat sangat luas lah. Sampai ini uh, di papernya itu diklaim bisa sampai 2 juta token window. Gitu ya. Ini bahkan lebih lebih besar dibanding Gemini Pro 1.5. Gemini Pro 1.5 kan itu cuma nyampe 1 juta. Ini 2 juta. Dan ini open source. Teknologinya open source, papernya open juga, open access, dan semuanya bisa mempelajari ini. Baik, mari kita mulai ya. Salah satu improvement yang penting gitu ya, atau improvement yang krusial dalam LLM itu, selain nge-scale up jumlah parameternya, jadi selain modelnya itu diperbesar gitu ya, orang-orang juga melakukan atau membutuhkan gitu ya, membutuhkan scale up jumlah sequence token yang bisa diproses atau biasa disebut dengan window context gitu ya. Jadi kalau misalkan pada awal-awal hype-nya gitu, LLM seperti GPT kan itu window konteksnya mungkin cuma 8.000 gitu ya. Dan Open LLM mungkin cuma 2.000 atau 4.000 gitu ya. Waktu itu lelama satu. Nah, tapi sekarang window konteks LLM itu sudah gede-gede kayak 32.000 gitu ya, terus 128.000, terus 200.000, 256.000, bahkan Gemini Pro 1.5 sampai 1 juta. Jadi LLM dengan window konteks yang sempit itu sulit untuk melakukan hal-hal yang praktikal. Jadi misalkan sesimpel menganalisis teks yang sangat panjang gitu ya. Kalau misalkan window konteksnya sempit, ya tentu tidak bisa gitu ya. Makanya orang-orang ini berusaha meningkatkan atau mengimprove si window konteks ini. Nah, by default gitu ya, cara untuk mendapatkan LLM dengan window konteks yang besar itu ya dengan melakukan training di sequence length yang besar juga gitu ya. Ya by default gitu ya. Itu nggak usah ditanya lah ya. Namun ya pasti gitu ya ada yang namanya keterbatasan computational gitu ya. Jadi semakin besar sequence length-nya tentu saja membutuhkan kebutuhan komputasional yang jauh lebih tinggi. Apalagi LLM dengan arsitektur transformer itu menggunakan atau menunjukkan yang namanya quadratic scaling. Jadi justru semakin besar itu akan naiknya tuh sangat eksponensial lah, gede banget gitu ya. Jadi tidak bisa serta-merta cuma nambahin sequence length doang gitu ya. Ada banyak keterbatasan lah. Nah, selain itu gitu ya, implementasi sinusoidal positional encoding. Jadi kan kalau misalkan teman-teman sempat melihat video saya yang tentang solve attention dan saya menjelaskan transform model yang original gitu ya. Itu kan mereka memakai yang disebut dengan sinusoidal positional encoding. Apa itu sinusoidal positional encoding? Jadi intinya mereka itu menggunakan function sin dan cos gitu ya, untuk menentukan sebuah yang namanya
value positionalnya gitu ya. Nah, kenapa kenapa ini fatal gitu ya kan. Penggunaan sinusoidal function ini memiliki keterbatasan yang sangat fatal gitu. Kenapa gitu? Karena gitu ya, keterbatasannya adalah value positional dari tiap token itu menjadi sangat chaos atau sangat random. Walaupun kita menggunakan function sin dan cos gitu ya, yang pada dasarnya itu adalah sebuah pattern mathematics gitu ya. Tapi pada implementasinya ini akan membuat gitu ya, positional embedding atau positional encodingnya itu menjadi sangat chaos dan random gitu ya. Jadi LLM itu sulit untuk menangkap pattern gitu ya, pattern relative position gitu ya. Jadi bahkan setiap token yang berdekatan saja gitu ya, setiap token yang berdekatan, misalkan token satu dengan token 2 gitu ya, itu apa sih namanya, positional patternnya itu jauh gitu. Jadi LLM itu tidak bisa mendapatkan yang namanya tidak bisa menangkap lah gitu ya, tidak bisa menangkap patternnya. Jadi yang LLM lakukan ketika uh, positional value-nya atau positional information-nya itu sangat random dan acak, LLM itu cuma melakukan mengingat saja gitu ya, dari positional satu sampai positional n gitu ya, atau positional maksimal sequence length-nya. Dan ini yang akan membuat LLM itu akan langsung chaos gitu ya, ketika melakukan inference atau ketika diproses melakukan proses sequence length yang di luar sequence length maksimalnya. Jadi misalkan gini ya, misalkan BERT model itu benar-benar hanya terbatas di 512 input sequence. Benar-benar nggak bisa di extend gitu ya, nggak bisa di extend BERT model itu. Jadi ketika sudah melewati 512 itu langsung chaos gitu ya. Nah, ini itu adalah salah satu keterbatasan yang sangat fatal dari sinusoidal function ya. Ketika kita menentukan positional value atau positional encoding, positional embeddingnya itu menggunakan sinusoidal function. Nah, karena hal-hal tersebutlah gitu ya, orang-orang mulai mengganti positional encodingnya gitu ya, menggunakan teknik rotary positional. Teknik rotary positional itu seperti ini misalkan ya, ini visualisasi. Jadi itu rotary positional itu adalah ya begini. Jadi ada lingkaran gitu ya. Kita bisa melihatnya sebagai lingkaran gitu ya. Dan si panah ini akan bergeser sesuai dengan sudut tertentu. Dan koordinat dari si ujung panahnya itu yang akan menjadi value posisionalnya. Begitu gitu ya. Nah, jadi ya seperti tadi gitu. Sederhananya ROP atau rotary positional embedding itu menentukan value positional ya berdasarkan tadi. Berdasarkan rotasi lingkaran dan diambil gitu ya nih koordinat si ujungnya ini gitu ya. Nah itu kan cuma dua ini ya, dua dimensi gitu ya, jadi cuma x dan y gitu ya. Terus gimana cara misalkan ketika implementasi positional embedding LLM kan itu bisa sampai ribuan gitu ya, bagaimana caranya untuk mendapatkan ribuan ribuan eh, value positional atau vector positional dari rotary positional embedding ini gitu ya. Caranya sederhana. Jadi kita itu menumpuk gitu ya, menumpuk rotasi lingkaran yang beberapa rotasi lingkaran gitu ya. Beberapa rotasi lingkaran yang memiliki kecepatan sudut yang berbeda-beda. Jadi begini. Misalkan kita pengen punya uh, positional embedding berukuran 10 gitu ya. 10 dimensi gitu ya. Kita tinggal membuat 5 lingkaran gitu ya, dengan kecepatan sudut yang berbeda-beda, dan value koordinat dari tiap lingkaran tersebut dimasukkan ke si positional embeddingnya gitu ya. Udah gitu ya, sesimpel itu gitu ya.
Nah, kurang lebih visualisasinya nih seperti ini nih, ROPE itu atau rotary positional embedding. Jadi dia tuh lebih kelihatan patternnya gitu ya. Jadi si vektor ini gitu ya nih, si panah ini diputar dengan apa sih namanya, counter clockwise atau clockwise sesuai sudut tertentu. Jadi uh, positional value-nya itu lebih predictable dibanding ketika kita menggunakan ini sinusoidal function yang sangat chaos gitu ya. Jadi begitu. Nah, ROPE itu memungkinkan kita untuk melakukan extend window context. Jadi basicnya itu ada dua, extrapolation dan interpolation. Sederhananya gitu ya, extrapolation itu adalah menambah jumlah sequence token secara naif. Jadi begini doang nih ya. Ini benar-benar kayak nggak diapa-apain gitu. Jadi ini misalkan defaultnya adalah 2048. Ya udah kita pakai pattern yang sama gitu ya, pattern yang sama nih, function yang sama, di extend functionnya, terus di ini gitu ya, di assign ke setiap index tokennya. Ini extrapolation. Yang kedua adalah interpolation. Nah, interpolation itu adalah mengkompres atau mendownscale indeks dari sequence tadi sehingga muat di sequence yang default. Begini. Misalkan sequence defaultnya itu adalah 2048. Gitu ya. Kita memakai si grafik yang sama ini, value apa sih namanya? Jadi yang sama lah ya. Grafik yang sama ya. Tapi indeksnya itu dipadatkan. Ya, jadi dipadatkan gitu. Nah, dipadatkan sesuai scaling parameter tertentu gitu ya. Ini interpolation, ini extrapolation gitu ya. Nah, ROPE dengan positional interpolation itu adalah salah satu metode pertama yang berhasil mengunlock window context lama 1 gitu, dari 2048 ke 32.000. Itu 16 kali lipat gitu ya. Dengan perplexity value yang stable. Perplexity value itu apa? Perplexity value itu kurang lebih adalah bagaimana sebuah model itu, sebuah language model itu memberikan output yang sesuai dengan datasetnya, memberikan output yang sesuai dengan corpus text validationnya gitu ya. Ya mirip-mirip post function lah, mirip post function gitu ya. Jadi cara ini gitu ya, cara ROPE atau rotary positional embedding dengan positional interpolation itu lebih stabil gitu ya, bahkan jika dibandingkan dengan direct fine tuning. Ini ada di table gitu ya tuh. Fine tuning itu bahkan fine tuning cuma mentok cuma sampai 4 kali lipat gitu ya, dari 2048 tuh ke 8192 gitu ya. Nah, ini bahkan tuh sampai 32.000 ya, tuh positional interpolation gitu ya. Teknik positional interpolation ini sebenarnya ya bukan cuma kita ini ya, bukan cuma kita ngekompres gitu ya, tapi sebenarnya ada proses fine tuning juga, cuman tidak se-ekstensif direct fine tuning. Jadi fine tuningnya itu bisa lebih murah lah ya. Bisa lebih murah. Nah, ini ya, ini yang canggih. Baru-baru ini ada teknik yang disebut dengan long ROPE atau ya long rotary positional embedding. Ini jauh lebih ekstrim gitu ya. Jadi long ROPE ini mengklaim bisa mencapai 2 juta window token. Ini 2 kali lipat Gemini Pro 1.5 ya. Kita bisa lihat tuh ya, ini dari grafiknya ini bahwa long ROPE itu perplexity value-nya stabil bahkan sampai di 2 juta token dibanding metode-metode lain gitu ya. Ada yarn, ada long LoRa dan sebagainya, bahkan ya
yang Mistral default. Nah, berbeda dengan positional interpolation yang biasa gitu ya, yang dia tuh cuma mengkompres saja secara rata gitu ya ke semua value. Jadi rata itu maksudnya uniform gitu ya, sama gitu ya. Jadi dia tuh mengapply scaling yang sama ke semua posisi token. Kalau positional interpolation yang standar. Kalau long rope itu menggunakan implementasi non uniform. Non uniform berarti ya tidak rata, tidak sama gitu ya, antar token, antar dimension gitu ya. Jadi dia itu mengapply value scaling yang berbeda ke masing-masing posisi token dan dimensi embedding. Dimensi embedding itu maksudnya ini gitu ya. Jadi kalau misalkan positional encodingnya itu punya 4096 dimension atau misalkan 1024 dimension, itu dimensi embeddingnya gitu ya. Jadi both atau di posisi token dan dimensi embeddingnya itu diimplementasi apa yang disebut dengan non uniformity. Berbeda-beda lah value-nya gitu ya, value scalingnya. Long rope ini terinspirasi dari Yarn yang menggunakan non uniformity juga, tapi gitu ya. Author atau penulis dari paper long rope itu menyimpulkan bahwa hasil yang didapat dari metode Yarn itu bukanlah yang paling optimal karena parameter scalingnya itu ditentukan secara eksplisit. Jadi untuk kalau Yarn itu posisi yang awal, posisi yang tengah, dan posisi yang terakhir itu ditentukan secara eksplisit. Tapi long rope itu menggunakan yang disebut dengan evolutionary search algorithm. Evolutionary search algorithm ini kalau misalkan teman-teman pernah mendengar apa yang disebut dengan genetic algorithm, itu mirip sekali. Genetic algorithm itu seperti ini gitu ya. Jadi dia semacam membuat gitu ya solusi random dulu. Solusi random terus dihitung efektivitasnya. Terus dilakukan crossover mutation gitu ya. Terus ya itu berulang-ulang lah genetic algorithm tuh ya. Sampai solusinya itu mencapai solusi yang efektif. Fun fact gitu ya, dulu saya waktu SMA itu pernah membuat karya ilmiah berdasarkan teori genetik algoritma gitu ya. Itu fun fact aja sih. Ya udah lanjut ya. Evolutionary search algoritmnya itu untuk menemukan scaling faktor yang optimal untuk masing-masing posisi token dan dimensi embedding. Jadi si algoritma evolutionary search-nya ini akan apa sih namanya, ya kayak semacam membuat solusi gitu ya, membuat solusi parameter-parameter secara random gitu ya. Sebenarnya nggak random juga sih. Jadi awalnya tuh dia masukin value-value yang sudah terbukti gitu ya, misalkan di Yarn gitu ya. Yarn dia masukin gitu ya di NTK itu neural tangen neural tangen kernel ya, itu dia masukin. Terus dilakukanlah proses evolution research-nya. Jadi dilakukan crossover, dilakukan mutation, dilakukan looping terus gitu ya sampai menemukan parameter scaling yang optimal untuk setiap posisi token dan setiap dimensi embedding ya. Nah, selain itu long rope ini juga memperkenalkan ya metode yang membiarkan beberapa token pertama itu untuk tidak disentuh. Jadi dia tuh membiarkan gitu ya n token pertama itu untuk memiliki performa yang original aja gitu ya.
dari proses rotary positional itu ya original aja gitu dari modelnya. Jadi apa sih namanya, performa asli dari model saat memproses sequence token yang sedikit dan bukan yang panjang gitu ya, itu sama. Jadi nggak berubah gitu ya performanya untuk sequence yang sedikit. Jadi bukan hanya dia tuh nambahin nambahin window konteks gitu ya, tapi dia juga mempertahankan performa asli begitu ya. Ada ya, no interpolation for initial and position. Nah, klaimnya metode long rope ini mampu memperbesar window konteks LLM hingga 8 kali lipat tanpa fine tuning. Jadi kalau tanpa fine tuning itu 8 kali lipat. Dan kalau mau lebih besar daripada itu bisa, tapi dengan fine tuning. Misalkan ini gitu ya. For larger extension 512 kali is required, fine tuning is necessary. Jadi apa sih namanya? Mereka itu melakukan semacam progressive fine tuning. Jadi LLM itu di fine tune dulu menggunakan 400 steps atau ya 400 steps di 128.000 window token gitu ya, atau 128.000 sequence of token gitu ya. Tuh. Fine tuning yang pertama itu 128.000. Fine tuning yang kedua itu 256.000 tapi 600 steps ya. Fine tuning yang pertama 400 steps 128.000. Fine tuning yang kedua itu 256.000 dengan 600 steps. Effort tadi gitu ya. Jadi algoritma evolutionary-nya, terus progressive fine tuning-nya, terus membiarkan n token pertama itu dibiarkan saja, itu menghasilkan LLM dengan window konteks yang sangat super besar gitu ya. Jadi dia itu, dan tentu saja tetap memaintain performa original model. Itu bisa dilihat ya, ini tabel perbandingan gitu ya, dari long rope 2 juta yang dites di Llama 2 7B sama Mistral 7B. Itu arc benchmarknya itu identik gitu ya, itu sangat identik ya tuh, lihat, dengan window konteks yang super gila panjangnya itu ya, 2 juta gitu loh. Nah, ini kita bahas limitasinya gitu ya. Walaupun begitu, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam metode long rope ini. Meskipun tadi ya, authornya atau penulis dari paper ini mengklaim bisa memperbesar window konteks tanpa fine tuning, kita itu tetap melakukan evolutionary search yang mahal secara komputasional gitu ya. Jadi ini ada algoritma yang tadi ya, algoritma evolutionary search-nya itu mahal secara komputasional, karena kita tuh melakukan inferencing si LLM-nya dengan sequence data yang besar. Tadi misalkan 2 juta itu gede banget. Harus dihitung gitu ya, dihitung perplexity value-nya, atau ya tadi gitu ya, itu mirip dengan loss function gitu ya, untuk menunjukkan apakah tuning dari parameter scaling interpolationnya itu bagus atau jelek. Ketika bagus ya dia ulang loopingnya lagi, dia ulang apa sih namanya, mutationnya, dia ulang crossovernya sampai ditemukan sekumpulan parameter yang memuaskan gitu. Jadi ini bisa dibilang sama-sama computational expensive seperti melakukan fine tuning. Belum lagi ya, ini sebenarnya sebuah limitation yang tidak dimention ya. Belum lagi data bias ya, data bias yang digunakan saat menghitung perplexity value. Jadi
ketika LLM-nya di inference gitu ya, di inference dan dihitung perplexity value-nya menggunakan corpus data yang si author ini gunakan. Ketika corpus datanya itu tidak general, atau misalkan corpus datanya itu condong ke domain knowledge tertentu atau condong ke konteks tertentu saja, itu akan membuat hasil dari long rope ini atau hasil dari algoritma yang tadi ya, yang menentukan scaling parameternya itu ya bias gitu loh. Jadi tidak general, tidak segeneral kemampuan LLM-nya yang awal ya, gitu. Jadi uh, perlu gitu ya, perlu untuk kita itu mempersiapkan korpus data yang cukup general gitu ya, cukup general untuk sesuai use case kita. Dan setelah proses ini, setelah proses long rope-nya berakhir, itu juga dihitung tentu saja benchmark di banyak banyak benchmark lah, banyak benchmark untuk menghitung kembali performanya, begitu ya. Walaupun tadi ada limitasi-limitasinya gitu ya, long rope ini adalah salah satu metode yang sangat potensial untuk mengunlock gitu ya kemampuan window context LLM dengan cara yang lebih elegan dan murah secara long term. Karena karena ketika kita melakukan fine tuning biasa aja, naif gitu ya, fine tuning doang, itu tuh cuma bisa kepake di LLM itu doang, dan eh, tidak tidak reusable. Tapi ketika kita menggunakan long rope ini, ketika kita sudah yakin misalkan eh, tuning parameter scaling interpolationnya itu sudah general, kita itu bisa mengapply hasilnya ke LLM yang sama terus menerus gitu ya kan. LLM-nya itu sudah di fine tune ke berbagai domain knowledge, terus kita tinggal lepas pasang gitu ya, lepas pasang modular gitu ya, si hasil long rope ini itu bisa gitu. Jadi ini tuh murah secara long term. Jadi ya karena kita hanya melakukan sekali proses gitu ya, sekali proses looping. Kalau misalkan kita sudah yakin itu sudah general, itu bisa diimplementasikan terus menerus ya, asalkan tadi ya considerationnya data korpusnya harus general, terus harus di tes ulang, benchmark ulang gitu ya di berbagai benchmark untuk memastikan performanya tetap sama gitu ya, tetap general dan tidak condong ke bias data tertentu. Sekian gitu ya, bagi yang mau membaca papernya secara detail gitu ya, itu saya sertakan link-link papernya di kolom deskripsi. Terus uh, untuk proyek long rope ini juga ada kalau tidak salah GitHub repositorinya, jadi bisa melihat gitu ya di situ implementasi langsung gitu ya, codingnya gitu ya. Nah, bisa bisa lihat ya, bisa lihat di situ. Terima kasih, mungkin segitu saja dari saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.